Salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi adalah kualitas sumber daya manusia yang belum merata, mulai dari akses pendidikan, keterampilan kerja, hingga produktivitas tenaga kerja yang masih tertinggal. Di tengah tuntutan industri yang terus berkembang dan teknologi yang bergerak cepat, kesenjangan SDM tentunya menjadi PR besar untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Lalu seperti apa solusi dan harapan ke depan? Simak bersama dalam Indonesia Connect. Inilah Indonesia Connect. Biasanya di bulan Desember ini kebanyakan orang membuat resolusi atau mungkin harapan untuk di tahun 2026. Dan tepat sekali di topik sesi pertama ini adalah tentang ekonomi. Jadi mungkin ini juga saatnya untuk kita menentukan apa sih harapan ekonomi Indonesia di tahun 2026. Saya harus sebutkan bahwa serapan tenaga kerja ini masih terus melambat. Ini saya ambil dari laporan keuangan perusahaan TBK. Ini kalau kita lihat di situ, bagaimana workforce itu, yang biru itu masih turun. Meskipun capex growth-nya itu naik. Nah ini yang buat saya, buat pemerintah juga saya pikir, yang perlu menjadi PR berikutnya. Jadi sudah naik tadi kalau kita lihat keyakinan konsumen itu, tapi masih ada PR-nya, ya. Which is good kalau ada PR itu menjadi tantangan untuk bisa diatasi. Sekarang pengangguran terbesar itu ada di generasi Z, itu 67%. 67% itu generasi Z, itu ada pengangguran. Nah, di sini kalau kita mau lihat peningkatan daya saing, kita mesti lihat peningkatan produktivitas. Makanya kita sekarang juga mengatakan jangan hanya kita fight soal UMP, karena UMP is penting, tapi produktivitasnya seperti apa? Karena kalau kita lihat dari indeks produktivitas Indonesia itu masih sangat bawah. Kenapa? Karena latar belakangnya pendidikan itu 36% itu masih berlatar belakang SD. Gitu. Dan ini yang kalau kita lihat dari survei di Apindo, mismatch-nya masih tinggi. Hanya 26% pelaku usaha merasa kualitas tenaga kerja sudah sesuai dengan kebutuhan. Dan hanya 9% tenaga kerja berketerampilan tinggi. Padahal investasi yang masuk sekarang membutuhkan skills yang lebih tinggi. Jadi jelas kita perlu demand driven skills transformation, upscaling, rescaling. Kita perlu juga membangun percepatan ekosistem produktivitas nasional, dan kita juga sudah bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Apindo ini mendorong untuk bagaimana produktivitas ini bisa ditingkatkan dan penguatan kesejahteraan pekerja secara holistik. Pendidikan formal dengan terhadap degree yang tadi kita meningkatkan dari 7% dari berapa persen, nggak hanya lulusan SD, lulusan S1, kalau bisa sampai S2 dan S3 kita tingkatkan di situ. Tapi di sisi lain pendidikan non formal, kursus, training, sertifikasi dan lain-lain itu perlu kita dorong. Tidak hanya dalam kesiapan tenaga kerja yang baru masuk di dalam dunia bisnis, tapi juga di existing di dunia bisnis sendiri. Para pelaku usaha juga perlu concern bagaimana menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill, sehingga knowledge management untuk sustainability bisnisnya bisa memang meningkatkan kompetensi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi ke depan. Mesin ekonomi baru ke depan adalah dari segi digitalisasi, business as usual. Digitalisasi ini di tahun 2024 $90 miliar, di tahun 2030 $360 miliar. Tetapi dengan Digital Economic Framework Agreement, maka ini akan meningkat 2 kali. ASEAN ekonominya akan meningkat di tahun 2030 dari 1 menjadi 2 triliun, artinya ke Indonesianya menjadi 40%. Dan tentu dengan adanya digitalisasi yang paling penting adalah human resource development atau talenta digital. Kita butuh talenta digital sampai 12 juta sampai 2030. Ini beberapa kegiatan seperti Digital Talent Scholarship, AI Talent Factory, kemudian program magang nasional, salah satunya diharapkan bisa masuk di sini. Dan tentu digitalisasi ini juga masuk di mainstream media, dan saya juga berharap lebih banyak lagi perusahaan yang memberikan kesempatan kepada Gen Z untuk magang.